Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Citra Hasana dari program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Universitas Lampung dengan NPM 2313025003. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium, yaitu membuat video materi yang saya kuasai. Kali ini saya akan membahas materi pertemuan 2, yaitu mengenai pengantar pengelolaan laboratorium. Pengertian pengelolaan laboratorium adalah sebuah kajian yang membahas prinsip, prosedur, dan praktik terbaik dalam mengelola laboratorium agar berfungsi secara efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pengelolaan laboratorium mencakup berbagai aspek termasuk administrasi, manajemen bahan dan peralatan, keselamatan kerja, serta pengendalian mutu. Komponen utama pengelolaan laboratorium yang pertama, organisasi dan administrasi. Itu meliputi struktur organisasi laboratorium, peran dan tanggung jawab personal, serta standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian yang kedua, manajemen bahan dan peralatan, terdiri dari inventarisasi alat dan bahan, pemeliharaan dan kalibrasi alat, penyimpanan dan pengelolaan bahan kimia. Kemudian yang ketiga ada keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu ada identifikasi bahaya dan penilaian resiko, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta penanganan limbah laboratorium. Kemudian yang keempat ada pengendalian mutu, yaitu terdiri dari standarisasi prosedur uji, validasi metode analisis, serta dokumentasi dan laporan hasil eksperimen. Kemudian yang terakhir ada manajemen lingkungan dan etika. Itu terdiri dari kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, etika dan penelitian dalam eksperimen, serta pengelolaan limbah berbahaya. Tujuan pengelolaan laboratorium itu yang pertama menjamin keamanan dan kesehatan pekerja laboratorium, yang kedua menyediakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif, yang ketiga memastikan kualitas hasil eksperimen dan penelitian, yang keempat mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Kemudian peran dan tanggung jawab pengelola laboratorium. Pengelola laboratorium memiliki peran yang penting untuk memastikan laboratorium beroperasi secara efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun peran pengelola laboratorium yang pertama itu manajer operasional yang tugasnya mengawasi harian laboratorium agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan. Yang kedua itu penyusun kebijakan, itu membantu dalam merancang kebijakan standar operasional produser atau SOP serta protokol keselamatan kerja. Kemudian yang ketiga itu fasilitator dan koordinator, menjadi penghubung antara manajemen, tenaga laboratorium, dan pihak eksternal seperti regulator dan pemasok bahan kimia, alat laboratorium. Kemudian yang keempat itu pengawas keselamatan, tugasnya memastikan bahwa semua prosedur keselamatan dipatuhi dan dikelola resiko di dalam laboratorium. Kemudian adapun standar dan kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan laboratorium. Pengelolaan laboratorium komputer memerlukan standar dan kebijakan yang jelas untuk memastikan operasional yang efisien, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standar yang berlaku dalam pengelolaan laboratorium komputer itu yang pertama ISO IEC 27001, di mana ini merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS guna memastikan keamanan data dalam laboratorium komputer. Kemudian yang kedua itu ada ISO IEC 2000. Ini merupakan standar untuk manajemen layanan TI agar operasional laboratorium berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga itu ada ISO 45001, di mana ini merupakan standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup aspek ergonomi dan keamanan pengguna komputer. Kemudian yang terakhir itu ada Standar Nasional Indonesia atau SNI, ini untuk perangkat elektronik. Jadi menjamin bahwa perangkat keras dan listrik yang digunakan memenuhi regulasi nasional. Baik, sekian video penjelasan saya kali ini. Saya ucapkan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.